Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah anak-anakku semuanya. Pagi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris di materi tentang asking for offering and giving help dan juga personal letters. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, silahkan sekarang siapkan buku pelajarannya dan buku catatannya. Kita akan memulai pembelajaran di pembahasan yang pertama. Nah, ini dia asking for offering and giving help. Ini adalah salah satu expression ya dalam bahasa Inggris yang menyatakan bahwa kita meminta dan memberikan bantuan kepada seseorang. Nah, biasanya kalimat asking for offering and giving help ini dimulai dengan kata can, kemudian could, kemudian will, would, shall, should, may, and might ya. Jadi ketika nanti kalian menemukan kalimat yang diawali oleh kata-kata ini ya. Nah, itu adalah termasuk asking for offering and giving help ya. Nah, kita lihat ke example-nya. Contohnya di sini ada asking for offering and giving help ya. Di sini contohnya can you help me? Nah, ini diawali oleh kata can. Can you help me? Bisakah kamu menolongku? Lalu yang keduanya bisa juga menggunakan may contohnya. May I help you? Bolehkah saya menolongmu? Yang ketiga, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini ketiga contoh ini termasuk ke dalam asking for offering and giving help. Kemudian, yang kedua ada responses for accepting-nya. Ada respon untuk menerimanya. Contohnya, seperti yes, I can. Ya, saya bisa. Nah, ini respon untuk positifnya atau menerima bantuan itu. Ya, atau ya ketika ada orang yang menawarkan bantuan, ini respon atau meminta tolong gitu ya kepada kita, ini respon untuk positifnya atau menerima bantuan itu. Yes, I can. Ya, saya bisa. Kemudian certainly, tentu saja gitu ya. Nah, kemudian ada juga nih respon for declining-nya. Respon untuk menolaknya. Atau ketika kita tidak bisa ya, kita tidak bisa membantu atau menolongnya, bisa ucapkan I'm sorry, I can't. Ya, mohon maaf, saya tidak bisa. Nah, ini adalah bentuk-bentuk expression ya dalam bahasa Inggris ketika kita mau meminta tolong atau kita mau menawarkan bantuan kepada orang. Ya, dan juga ini adalah bentuk responnya, respon untuk accepting, menerimanya. Yang dua ini warna merah dan warna ungu, dan yang warna biru ini adalah respon untuk declining ya, atau ketika kita tidak bisa menolong seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu personal letters ya. Nah, di sini personal letters ini adalah surat pribadi. Ya, mungkin ketika kalian belajar bahasa Indonesia juga sering menemukan uh, surat contoh-contoh bentuk surat pribadi. Namun kali ini dalam bentuk bahasa Inggris seperti itu. Hanya sama saja seperti Sama saja sebenarnya ya, mau yang berbahasa Indonesia ataupun yang berbahasa Inggris sebenarnya sama gitu ya. Cuman bedanya beda bahasanya saja. Di sini fungsinya, fungsi personal letters untuk menyampaikan informasi ya, untuk menceritakan pengalaman bisa ya, untuk menceritakan pengalaman kita kepada orang lain seperti itu ya melalui personal letters ini. Kemudian yang ketiganya untuk meminta maaf dan juga lain-lain. Ya, banyak keperluan-keperluan yang bisa kita gunakan personal letters. Nah, struktur apa saja yang ada dalam personal letters? Yang pertama ada heading ya. Heading ini atau kepala surat yang berisikan alamat dan tanggal. Itu heading. Kemudian greeting biasanya dimulai dengan kata dear dan nama penerima serta tanda koma. Kemudian ada body, itu isi suratnya. Kemudian ada closing atau penutup. Ini biasanya berupa ungkapan pendek seperti sincerely atau love ya, yang diikuti tanda koma. Kemudian ada signature, tanda tangan yang dibubuhkan di atas nama pengirim ya, atau bisa juga ditulis nama pengirimnya saja gitu ya. Tapi biasanya signature ini di personal letter ini kadang ada atau kadang juga tidak gitu ya.
Nah, kemudian unsur kebahasaannya dalam personal letter itu menggunakan simple present tense ya. Ini menggunakan verb satu, ya kata kerja bentuk pertama. Tapi kadang juga menggunakan simple past tense, ya kata kerja bentuk kedua. Ini bentuk lampau. Jika yang informasi yang disampaikan terjadi pada waktu lampau, ya. Misalnya, kalian ingin menceritakan pengalaman kalian ketika kalian bertamasya di beberapa bulan ke belakang, ya. Kemudian kalian ingin bercerita kepada teman kalian melalui personal letters. Nah, kalian gunakan kata kerjanya bentuk kedua atau simple past tense, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh suratnya. Ya, di sini ada tadi ya yang pertama ini ada heading, ada tanggal dan juga tempat pembuatan suratnya. Kemudian ini ya ada yang keduanya tadi apa ya? Yang keduanya setelah heading tadi ya. Kita lihat lagi ya. Nah, tadi greeting ya. Yang kedua ada greeting. Nah, ini ada greeting dear Carolina ya. Ada heading yang pertama, terus ini ada greeting, kemudian ada badinya, isi suratnya ya. Nah, ini terus kemudian ada closing, your best friend. Ini closing ya. Di sini biasanya di paragraf terakhir dan juga ini biasanya diakhiri oleh bisa kata love ya. Nah, di sini contohnya adalah your best friend. Kemudian di sini ada signature. Cuma di sini signature, maaf. Ini signaturenya tidak dibubuhkan ya. Ini ada namanya saja. Seperti itu ya. Nah, nanti kalian untuk bisa memahami isi suratnya bisa eh, menggunakan bantuan kamus ya, bisa kamusnya digital di handphone ataupun kamus yang eh, apa? Kamus yang print out gitu ya, kamus yang bisa kalian beli di toko-toko banyak, di toko-toko buku. Seperti itu. Itu ya teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya. Thanks for the attention untuk teori pembelajaran bahasa Inggris kali ini. Nanti jika ada kesempatan untuk kita bisa bertatap muka, bisa kalian tanyakan langsung hal-hal apa saja yang belum kalian pahami di materi bahasa Inggris ini. Ya, sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar di rumahnya. Ya, sekian. Kita tutup dengan nata hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.